Salam. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat POK TNI AL Sunter, selamat malam. Di malam hari ini kita akan beribadah sektor A, B, dan C secara online. Dan ibadah malam ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rosmauli Julida Siagian Borusormin STH. Demikian kami sampaikan, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah sektor A dan B, C pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan memuji kemuliaan Tuhan. Lagu Sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, pada malam hari ini kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu secara online bersama dengan jemaat gereja POK TNI AL Sunter, sektor A, B, C. Tuhan Yesus kiranya urapi kami dalam ibadah ini, dan kami siap untuk memulai dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan menyanyi bagaikan bencana.
Bapak Ibu Jemaat Poksunter yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga berkumpul masuk dalam ibadah keluarga Poksunter yang kami lakukan, yaitu ibadah sektor A, B, dan C. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi setiap pribadi kami ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah seluruh umat-Mu boleh mendengarkan dengan baik. Mereka memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menolong setiap hati umat-Mu untuk mereka boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah di dalam hidup kami, dan biarlah Allah yang melawat semua kepribadian kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh melihat Alkitab kita masing-masing. Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu.
Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan kita pada malam hari ini, ritualitas kosong. Tadi kita sudah membaca Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan sudah kita ikuti ayat demi ayat. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa memahami firman Tuhan yang sudah kita baca. Ritualitas kosong. Umat Israel adalah umat atau bangsa yang religius. Begitulah mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai keturunan Yakub yang bersumpah demi nama Tuhan. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Semua bangsa mengakuinya. Dan firman Tuhan memang mencatatkan demikian. Bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan sampai saat ini. Ketika Allah mengakuinya dan ketika Allah menjadikan bangsa Israel bangsa pilihan, Allah tidak pernah menjilat lagi ludahnya. Tapi Allah benar-benar, walaupun dari zamannya dahulu sampai sekarang, itu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini, apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel? Apa yang mereka lakukan ketika mereka beribadah kepada Tuhan? Semata-mata bisa dikatakan hanyalah formalitas belaka. Kenapa saya bilang formalitas? Karena apa yang mereka kerjakan, ibadah yang mereka kerjakan itu hanya sebuah kebiasaan yang berlaku dalam hidup mereka. Kenapa saya katakan sebagai hamba Tuhan, kenapa saya katakan bahwa apa yang mereka kerjakan, ibadah yang mereka kerjakan hanya sebagai formalitas, hanya sebagai kebiasaan? Karena kalau kita mengikuti pembacaan kita tadi, bangsa Israel itu bangsa yang religius. Bangsa yang senantiasa selalu memberikan pengorbanan atau korban-korban yang baik di hadapan Allah. Namun sayangnya Bapak Ibu, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka juga gampang berpaling. Gampang meninggalkan Tuhan. Gampang menduakan Tuhan, dan mereka kembali beribadah kepada dewanya orang Mesir. Kenapa hal itu bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel? Bangsa yang religius, bangsa yang memang selalu datang kepada Tuhan, selalu menyembah Allah. Karena bangsa Israel ini bangsa yang gampang melupakan berkat Tuhan. Bangsa yang gampang melupakan kasih Tuhan. Mereka tidak mengingat bagaimana Allah bekerja menolong mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian
yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Mereka lupakan semuanya itu. Mereka lupakan karya-karya Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka menganggap apa yang sudah mereka jalani, apa yang sudah mereka lakukan itu karena kekuatan mereka sendiri. Sehingga walaupun mereka datang kepada Tuhan, walaupun mereka datang menyembah Tuhan, tapi itu hanya sebuah rutinitas, ritualitas yang kosong, yang tidak berdampak di dalam hati mereka. Karena hal itu terjadi, mereka tidak melihat betapa Tuhan begitu berkarya di dalam hidup mereka. Betapa Tuhan begitu berkarya di dalam perjalanan hidup mereka yang sudah mereka lakukan hingga mereka sampai di tanah perjanjian. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa yang bersumpah demi nama Tuhan. Bangsa yang menyebut dirinya sendiri sebagai keturunan Yakub. Mereka tidak mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Ini yang menjadi kekurangan dari bangsa Israel. Tidak mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, sehingga mereka gampang melupakan perbuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi di ayat berikutnya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menegur mereka dengan keras dan menyebut mereka adalah umat yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Itu yang kita tadi baca, Bapak Ibu. Yang mereka adalah bangsa yang mudah melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan mudah berpaling kepada berhala. Dan Tuhan menyebut mereka sebagai pengkhianat, pemberontak sejak dari kandungan. Karena memang seperti itulah bangsa Israel dalam ibadahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin umatnya mengingat segala firman-Nya. Dan Tuhan ingin umatnya selalu percaya dengan sungguh-sungguh dalam karya Tuhan yang ajaib. Dan hal ini sudah ditekankan oleh Tuhan sejak zaman Musa. Dan ini sudah dilakukan agar bangsa Israel itu mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka, keturunan mereka tentang pembebasan, tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di Ulangan 6 ayat 7, di situ dikatakan mereka berulang-ulang harus menyampaikan bagaimana perbuatan Tuhan kepada anak-anak mereka. Untuk apa? Hal ini dilakukan supaya Israel tidak berpaling dari Tuhan dan kembali menyembah dewa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita mereview kembali pribadi kita masing-masing, diri kita masing-masing, apakah kita juga adalah orang-orang yang memiliki ibadah yang ritualitas, ibadah yang kita kerjakan hanya formalitas biasa, hanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Itu makanya terkadang Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman Kristennya. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat akan kasih Tuhan. Mereka tidak mengingat akan berkat-berkat yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan mereka lupa karya Tuhan di kayu salib, pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, kasih-Nya yang sudah Dia tunjukkan di kayu salib. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman Kristennya. Ini yang membuat mereka
melupakan Tuhan, yang meninggalkan iman Kristennya. Mereka tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Mereka menyangka bahwa semua yang mereka terima, semua yang ada dalam hidup mereka itu adalah karena kekuatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu panjang sabar dan berbelas kasihan. Maka diulangi kembali untuk mengingat tentang bagaimana penghukuman di masa lalu supaya bangsa itu memuliakan Tuhan dan tidak lagi kembali kepada berhala kenajisannya. Jemaat Bok yang dikasihi Tuhan, sifat agamawi memang bukanlah hal yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Di dalam kita sering sekali dalam ibadah kita tidak ada pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang kosong, ibadah yang hampa, yang terkadang kita sering ikut-ikutan orang. Kalau orang doa, kita berdoa, orang ibadah, kita beribadah. Karena apa? Karena ritual yang kita kerjakan itu kosong. Tidak ada di dalam pribadi kita. Kita tidak merasakan semuanya itu. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam ritualitas yang kosong, yang tidak berarti. Hati-hati. Ingatlah karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah yang kita kerjakan bukanlah ibadah yang bisa dikatakan hanya formalitas. Tapi ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang menggugah hati dan ibadah yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah terjebak dalam ritualitas kosong. Tapi biarlah iman Kristen kita bukan iman Kristen yang hanya simbolis saja. Iman Kristen kita harus menjadi iman Kristen yang menggugah hati, yang dengan tulus memuliakan nama Allah. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ingatlah akan karya Tuhan di kayu salib. Dia sudah berikan nyawanya, dia sudah memberikan hidupnya, bahkan darahnya sudah rela dia berikan. Pribadinya sudah dia rela berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Alangkah sedihnya bagi saudara-saudara kita yang meninggalkan iman Kristennya, Bapak Ibu. Saya mengatakan alangkah sedihnya karena dia tidak tahu siapa itu Yesus. Dia tidak bisa merasakan perbuatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, menuntun kehidupannya hari demi hari. Mari, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang melakukan semua hal-hal atau acara-acara ibadahnya hanya sebagai formalitas. Dan mereka tidak mengalami perubahan, tidak mengalami dan merasakan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, beribadahlah bukan karena ikut-ikutan. Beribadahlah tapi karena engkau memahami dan mengerti Tuhan sangat mencintai dan mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk meresponi firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita angkatkan pujian dari NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk kepada doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali akan ibadah yang ritualitas atau ritual yang kosong, yang terkadang membuat kami merasakan kehampaan. Walaupun kami setiap hari beribadah, setiap hari kami mendengarkan firman Tuhan, kami merasakan kami tidak bertumbuh di dalam firman-Mu. Tuhan, kami tidak ingin menjadi anak-anak-Mu yang melakukan ibadah secara formalitas doang. Tapi kami rindu, kami benar-benar merasakan dan memuliakan Tuhan dengan tulus hati, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau naikkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang turut campur tangan di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, setiap doa yang akan kami naikkan, Tuhan pasti menjawabnya. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan yang memulihkan sakit mereka,
khususnya iman mereka Bapa, agar mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penyembuh di dalam setiap sakit yang dialami mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Allah selalu campur tangan, melakukan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu Pok Sunter yang Kau kasihi, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan melawat mereka semuanya, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan melawat semuanya. Tuhan, Kau menyertai kehidupan jemaat-Mu. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka terhalau dari virus yang saat ini masih ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu virus corona. Bapa, kami percayakan sepenuhnya, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya ketika kami berdoa, maka Allah akan bekerja di dalamnya. Kami sangat yakin Tuhan, Engkau akan selalu melawat jemaat-jemaat-Mu. Bahkan ketika pun mereka keluar untuk mencari kehidupan mereka, Engkau akan ada di sana mendampingi jemaat-jemaat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi program hidup jemaat-Mu, Tuhan yang selalu bukakan jalan dalam hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan yang ada di Pok Sunter ini. Kami berdoa, kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu setiap program-program gereja-Mu yang saat ini sedang berjalan. Tuhan, kiranya yang campur tangan di dalamnya. Tuhan yang membimbing semua majelis-majelis yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, kebijakan, kecerdasan, dan kepintaran untuk bekerja, memberi yang terbaik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan kepada seluruh majelis Pok Sunter ya Allah. Berikan kekuatan, bahkan berikan selalu umur yang panjang ke seluruh jemaat, ke seluruh majelis yang ada di Pok Sunter ini. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga para majelis, berkati anak-anak para majelis Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Bahkan saudara-saudara kami yang bekerja di sekretariat, Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa buat Ibu Matius Tuhan yang sedang sakit, yang saat ini ada di Solo. Tuhan juga yang menyembuhkan, dan Ibu Matius boleh kembali ke Jakarta bersama dengan kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan berdoa buat pembangunan gedung sekolah minggu dan perpustakaan gereja. Kami mengundang Tuhan, mari Bapa, Engkau boleh bekerja menolong pembangunan yang saat ini sedang berjalan, khususnya kiranya Engkau yang mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga pembangunan terus boleh berjalan karena pertolongan Tuhan dan selesai tepat pada waktunya oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati tukang-tukang yang bekerja, berikan selalu kesehatan, jauhkan segala mara bahaya dari tukang-tukang yang saat ini sedang bekerja. Terima kasih. Bahkan kami berdoa siapapun jemaat-Mu yang sudah memberikan hatinya, perpuluhannya, bahkan memberikan dana untuk pembangunan gereja-Mu, untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan perpustakaan gereja, kiranya Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengasihi Indonesia ini Bapa. Kami berdiri di atas Indonesia. Kami mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai juru selamat kami di tengah-tengah Indonesia. Mari Tuhan, kami berdoa sebagai orang percaya. Engkau menolong, melawat bangsa kami. Engkau melindungi bangsa kami.
Engkau yang campur tangan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menaungi bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh staf dan teman-temannya yang bekerja saat ini untuk kesejahteraan rakyat, membangun bangsa Indonesia ini. Tuhan kiranya yang melawat, memberikan kesehatan, memberikan hikmat dan kecerdasan di dalam hidup mereka, Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa pada malam hari ini, dan kami aminkan dengan iman kami, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Kita akan menyanyikan Bawa Persembahan. Mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini. Ya Allah Maha Pengasih yang telah menganugerahkan kami kesehatan di malam hari ini, kami memberikan persembahan untuk memuliakan nama-Mu dan untuk pelayanan gereja-Mu. Terimalah dan kuduskanlah dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu, Jemaat Pop Sunter yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita angkatkan pujian, kalau aku cari damai. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.
Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.